سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salah satu diantaranya zuhur ini kita diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, melenggangkan tangan kita menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan ibadah kita ini diridhai dan diberkahinya. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Pada zuhur ini yang akan menjadi renungan kita adalah umat Islam harus banyak belajar dari sejarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam saat ini adalah tentang sejarah runtuhnya kerajaan Islam Andalusia. Dulu di Eropa pernah berdiri sebuah kerajaan Islam yang sangat hebat. Masyarakatnya hidup dengan sejahtera. Kerajaan Islam itu namanya Kerajaan Islam Andalusia. Pernah berkuasa di Eropa selama lebih kurang 800 tahun. Wilayahnya adalah sebahagian besar Spanyol, Portugis, dan sebagian negara Prancis sekarang. Luas wilayahnya hampir mencapai 700.000 kilometer persegi. Berkuasa dan jaya hampir selama 800 tahun lamanya. Kita baca dalam sejarah bahwa Islam telah masuk ke Andalusia itu sejak dari masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam masuk ke Andalusia, kemudian tumbuh dan berkembang, akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang sangat kuat. Namun pada tanggal 2 Januari 1496 kerajaan Andalusia runtuh dan takluk kepada kekuasaan Kristen Katolik yang di waktu itu dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ketika kerajaan Andalusia jatuh, umat Islam yang ada di Andalusia
mesti memilih. Apa pilihannya? Pilihan pertama, ia harus murtad, pindah agama. Pilihan kedua, tinggalkan negara atau wilayah Andalusia. Dan pilihan ketiga, dia harus mati. Pilih murtad, keluar dari Andalusia atau mati. Maka waktu itu hampir 3 juta umat Islam terbunuh. Dan hampir 30.000 umat Islam mencoba lari dari Andalusia. Namun tidak banyak yang berhasil. Karena Andalusia disekelilingi oleh laut-laut yang sangat dalam. Ada sebahagian mereka yang tetap bertahan, mencoba secara sembunyi-sembunyi tetap sebagai seorang muslim, tapi dengan resiko jika tertangkap ia digantung, dikuliti, bahkan ada yang dipotong-potong dan sebahagian dagingnya diberikan untuk menjadi santapan makanan binatang buas. Tragis nasib umat Islam waktu itu. Rumah-rumah ibadah dihancurkan, Al-Quran dibakar, kitab-kitab atau buku-buku agama Islam dibuang ke laut. Pemimpin-pemimpin Islam yang tersisa mencoba minta bantuan ke Maroko, karena waktu itu masih ada kerajaan Islam Maroko yang berkuasa, tapi tidak ada hasilnya. Islam runtuh, hancur. Raja Andalusia terakhir yang bernama Abdullah Muhammad bin Al-Ahmar terpaksa lari bersembunyi dan meninggalkan istana, menangisi dan meratapi, merenung melihat nasib rakyat dan negaranya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apa yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Islam Andalusia yang begitu hebat itu? Menurut ahli sejarah, setidak-tidaknya ada 3 penyebabnya. Pertama, umat Islam di masa itu terpecah belah. Banyak umat Islam tapi tidak bersatu, sehingga diadu domba. Banyak saja tidak cukup kalau tidak bersatu. Hari ini umat Islam di Indonesia menjadi umat Islam terbanyak, bangsa yang muslimnya terbesar di dunia. Bangsa yang muslimnya terbanyak di dunia adalah Indonesia. Tapi apakah sudah menjadi umat terbaik dan terkuat? Kenapa? Karena kita tidak bersatu. Kadang-kadang beda partai saja sudah bertengkar. Beda organisasi saja sudah bertengkar. Padahal sama-sama umat Islam. Kapan kita kuatnya? Padahal kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah. Berpegang teguhlah dengan jali Allah, dengan agama Allah, jangan terpecah belah. Yang kedua, apa yang menyebab runtuhnya kerajaan Islam Andalusia? Hilangnya semangat juang dan semangat jihad umat Islam di kala itu. Hari ini kalau kita lihat, semangat juang umat Islam juga menurun. Bahkan hanya yang mengartikan jihad itu berperang. Padahal berjihad, berjuang itu adalah bersungguh-sungguh menegakkan dan membela agama Allah. Apakah dengan tenaga, harta, jiwa. Tapi kadang-kadang jadi pengurus musaji sedamur, Pak. Menyisikan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah, pendidikan Islam, tidak mau. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau untuk dunia, Pak, jangan kakalah puduh sedamur. Nah, ini yang membuat Islam jadi runtuh. Dan yang ketiga,
Apa yang membuat Islam waktu itu menjadi lemah? Karena pemerintah atau kerajaan Andalusia mulai menjauhkan ulama dari urusan negara. Padahal kuatnya negara ini karena ulama. Kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah. Hari ini kita boleh melihat sejarah kembali. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara saja umpamanya. Kita baca sejarah, Filipina itu dulu adalah negara yang mayoritas Islam. Kota Manila menurut sejarah didirikan oleh seorang sultan namanya Raja Sulaiman, berasal dari Minangkabau. Itu dulu kota Manila itu namanya Amanillah, kota yang berada di bawah naungan dan lindungan Allah. Hari ini umat Islam tak lebih dari 5% di Filipina, dan itu pun sudah mulai terusir dan tersingkir. Muslim di Myanmar diusir, dibunuh. Bahkan di negara kita yang dekat, Singapura, negara orang Melayu dulu, sekarang Melayu tersingkir. Suara azan saja tidak lagi dikumandangkan melalui pengeras suara di mik-mik dan atau di masjid-masjid dan musola. Dulu umat Islam di Indonesia 93% lebih. Hari ini tidak lebih lagi 80%, Pak. Sekarang lihat saudara-saudara kita Muslim Melayu yang ada di Rempang sudah mulai terusik. Ini akibat kita tidak bersatu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, kita tidak boleh melupakan sejarah. Negara-negara Islam itu banyak yang hancur. Kenapa? Karena umat Islamnya tidak bersatu. Umat Islamnya terpecah belah. Umat Islamnya tidak mau berjuang menegakkan agama Allah. Islam masuk ke negeri kita ini karena ada yang mau berjuang dan berkorban. Guru-guru kita, ulama-ulama kita berjuang dan berkorban untuk Islam. Hari ini mari kita berjuang dan berkorban untuk tetap menegakkan Islam. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa Islam akan tetap ada 20, 30, 40 tahun yang akan datang di negeri kita ini, kecuali kita yang memperjuangkannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.